Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Hafiz Fatul Zahra, NIM D1A020142. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang rancangan acak kelompok. Ya, sekarang saya share screen dulu. Ya, di sini ada materi tentang rancangan acak kelompok. Ya. Rancangan acak kelompok atau RAK disebut juga Randomized Complete Block Design atau RCBD. Rancangan ini didirikan oleh adanya kelompok, di mana setiap kelompok diberikan perlakuan-perlakuan secara acak melalui pengelompokan yang tepat atau efektif. Maka rancangan ini dapat mengurangi galak percobaan. Lalu analisis data. Analisis data merupakan tahapan-tahapan pengujian berdasarkan data hasil penelitian. Analisis data pada RAK menggunakan teknik analisis variasi model dua arah. Prosedur ANOVA. Yang pertama ada menghitung nilai variansi atau KT. Untuk menghitung nilai variansi atau KT, biasanya diawali dengan menghitung faktor koreksi atau FK, jumlah kuadrat atau CK, dan derajat bebas atau DB dengan formula sebagai berikut. Ini untuk rumus FK-nya seperti ini, sifat total juga itu kayak ini, seperti ini, dikurangi FK, sifat blok, kalau JK itu dikurangin FK juga semuanya. Lalu yang terakhir JK galat itu JK total dikurangi JK blok dikurangi JK perlakuan. Perhitungan FK dan JK merupakan perhitungan awal untuk keperluan menghitung nilai variansi. Untuk memudahkan perhitungan nilai variansi digunakan tabel analisis variansi seperti pada tabel. JK ini JKB, ini JK blok dimasukin sini, lalu hasil dari CK perlakuan dimasukin ke dalam sini, lalu CK total dimasukkan ke dalam bawah, CK galat dimasukkan. Untuk mencari DB itu seperti ini. R-1 T-1 dikali R-1 T kali R-1. Untuk mencari KT ini. Dari KT. Jika sudah ketemu, hitung F-hitungnya. F-hitungnya itu KTB diper KTG. Ini juga sama, dipernya KTG. Oke. Lalu yang kedua itu ada pengujian hipotesis dan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis variansi yang ditampilkan dalam tabel ANOVA, maka kita dapat melakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah perlakuan yang diberikan menyebabkan perbedaan terhadap variabel yang diamati dalam penelitian sebagai suatu kesimpulan. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung yang ini F-hitung dibandingkan dengan nilai F-tabel, ini yang F-tabel. Dicari dari F-tabel dengan ketentuan sebagai berikut. Jika nilai F-hitung lebih kecil dari nilai F-tabel 5% atau F-hitung kurang dari F0,05, maka disimpulkan perlakuan tidak menyebabkan perbedaan terhadap variabel yang diamati dan biasanya dinyatakan non-signifikan atau tidak berbeda atau NS simbolnya. Ada pula melambangkan dengan P lebih dari 0,05. Yang kedua, jika nilai F-hitung lebih besar dari nilai F-tabel 5%, tapi lebih kecil dari nilai F-tabel 1%, atau F-hitung lebih dari F0,05 dan F-hitung kurang dari 0,01, F0,01. Maka disimpulkan perlakuan menyebabkan perbedaan nyata terhadap variabel yang diamati dan biasanya dinyatakan signifikan, berbeda nyata atau simbolnya bintang 1. Ada pula yang melambangkan dengan P
kurang dari 0,05. Yang terakhir, jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel 1% atau F hitung lebih dari F 0,01, maka disimpulkan perlakuan menyebabkan perbedaan sangat nyata terhadap variabel yang diamati, dan biasanya dinyatakan highly significant atau berbeda sangat nyata atau simbolnya bintang 2 di atas. Ada pula yang melambangkan dengan P kurang dari 0,01. Untuk pengujian pengaruh blok tidak wajib dilakukan disebabkan pembentukan kelompok tidak dilakukan secara acak, sebagaimana penentuan perlakuan. Ya, di sini ada contoh soalnya ya. Suatu penelitian tentang pemberian langsung atau pakan ternak dengan kandungan protein yang berbeda terhadap pertambahan bobot badan harian TBBH domba merino jantan. Tiap perlakuan diulang 6 kali dan tiap unit percobaan menggunakan 1 ekor domba. Pemberian pakan dilakukan selama 30 hari. Perlakuan yang berikan sebagai berikut. P1 hijauan 50% ditambah pakan konsentrat dengan kandungan 10%. Ini hijauannya sama 50%, hanya beda di protein. Yang pertama 10%, ini yang kedua 12%, yang ketiga 14%, dan yang terakhir itu 16%. Penelitian menggunakan 24 ekor domba merino jantan sehat yang sedang tumbuh dengan umur rata-rata 1 tahun dan bobot badan 24,65 plus minus 5,26 kg dengan koefisien variasi 21,34%. Penentuan kelompok atau blok didasarkan ranking bobot badan dan dikelompokkan menjadi 6 blok berdasarkan bobot badan yang relatif. Ini dia tabelnya. Ini R1-nya, ini perlakuannya. Bukan, ini perlakuannya ada 6, lalu ini perlakuannya. Ya. Ini bloknya, ini perlakuannya. Oke. Tanggal 77 yang 1 ini dihasilkan dari penjumlahan ini ya guys ya. Biasanya penjumlahan ini didapatkan hasil nih. Sama, ini juga caranya sama sampai bawah. Jika ini total perlakuannya itu dari R1 yang blok 1 sampai blok 6 dijumlah. Ini sama, lalu hasil ini sama hasil ini dijumlah, hasilnya ini sama saja. Ini sampai ini hasilnya ini juga sampai sini hasilnya ini. Dan kesimpulannya, penyelesaiannya begini. Perhitungan FK, CK, dan DB. FK-nya itu total dikali total kuadrat dibagi jumlahnya. T kali R, blok dikali perlakuan. 6 kali 4 itu 24. Hasilnya sekian. Lalu untuk secara total, itu ini dikuadratkan sampai sini, dikurangi hasil ini. Bisa ditemukan hasilnya sekian. Lalu untuk CK blok itu, ini, sampai sini dikuadratkan lalu dibagi 4 karena ada 4 perlakuan ada 4 ya perlakuan jadinya total ini dibagi total perlakuannya dikuadratkan, nanti hasilnya dikurangi K seperti ini, hasilnya seperti ini. Oke, lalu untuk CK perlakuan itu yang ini dikuadratkan dibagi 6 jumlah bloknya, lalu sama saja dikurangi FK, jadinya hasilnya segini ya guys. Astagfirullahaladzim. Lalu untuk CK galat itu CK total dikurangi CK blok dikurangi CK perlakuan. Ya, seperti ini. Ini dimasukin sini, CK bloknya dimasukin, ini CK perlakuan dimasukin, semuanya dikurangin, hasilnya seperti ini. Lalu jumlah ulangan blok setiap perlakuan sehingga DB totalnya, mencari DB itu T kali R, T-nya tadi itu 4, dimasukin 4, R-nya 6 dikali min 1, set,
dikali habisnya dikurangi 1. Jadinya 24 min 1 itu 23. Lalu dari TP blok itu R dikurangi 1. Jadinya 5. TP perlakuan itu T min 1. Jadinya 3. Untuk TP galan itu T min 1 R min 1. Jadinya 15. Lalu dimasukin semuanya ke dalam sini. Berarti jika-nya dimasukin lagi, DB-nya juga dimasukin. Lalu mencari KT. KT-nya dicari. Jika sudah ditemu KT-nya, dicari F hitungnya. F hitung tadi ini per ini. Ini per ini 2,1975 dibagi ini. Hasilnya ini, lalu ini juga 18,375 dibagi 0,5. Lalu dicari F tabelnya. Nah, setelah dicari F tabelnya dan ketemu, lalu dibandingkan. Seperti ini, kesimpulan. Hasil data menunjukkan bahwa F hitung perlakuan F 0,01 atau 36,114.148 itu lebih dari 5,42. Berarti perlakuan berpengaruh sangat nyata terhadap PBBH atau bisa disimbolkan bintangnya 2. Ini juga kita coba bandingkan dengan blok berpengaruh sangat nyata. Hasil ini menunjukkan bahwa penelitian berhasil dalam melakukan blocking, berarti penelitian berhasil mengontrol variabel pengganggu yaitu bobot badan awal sehingga perbedaan PBBH hanya dipengaruhi oleh perbedaan perlakuan. Ingat, hal ini tidak dapat dijadikan kesimpulan dengan alasan yang sudah dibahas di bagian awal. Jadi yang dimasukin itu yang perlakuannya guys. Lanjut ke analisis data lanjutan. Hasil ANAVA menyatakan bahwa perlakuan berbeda sangat nyata dan perlakuan bersifat kuantitatif sehingga analisis dapat dilanjutkan dalam prosedur ortogonal polinomial dan uji beda nyata. Yang pertama ada prosedur ortogonal polinomial. Langkah-langkah analisis ortogonal polinomial tidak akan diuraikan kembali pada penyelesaian contoh RLF ini. Langkah-langkah analisis sama dengan pada contoh RL sehingga langsung ditampilkan tabel analisis ortogonal polinomial sebagai berikut. Ini dimasukkan ke tabelnya. Itu hasil perhitungan JK derajat polinom disalin ke dalam tabel ANAVA lanjut. Jadi jika sudah di tabel ini polinom, lanjutnya masukkan ke tabel ANAVA lanjutannya guys. Seperti ini. Jadi perlakuannya disebarkan. Seperti ini dimasukkan semua. Ini lalu dari hasil di atas menunjukkan bahwa bentuk respon linier, kuadrat, dan kubik memberikan pengaruh sangat nyata terhadap PBBH karena ketika F hitungnya lebih dari F 0,01 atau bintang 2. Jadi bisa dilihat ini F hitungnya itu lebih dari F 0,01 yang artinya itu dinyatakan sangat berpengaruh nyata. Ya. Nah, hasil menunjukkan bentuk respon adalah linier, kuadrat, dan kubik, maka saja mencapai persamaan garis regresi. Untuk linier itu seperti ini, kuadrat itu seperti ini, kubik itu seperti ini. Untuk langkah menghitung persamaan garis linier, kuadrat, dan kubik tidak dibahas karena datanya sudah disampaikan pada statistika. Oh ya. Oleh karena itu, dalam hal ini hanya akan dibahas persiapan data. Analisis yang diperoleh untuk keperluan pembahasan laporan di sini akan disampaikan hasil hitungan, langkah-langkah penggunaan Excel, menyiapkan data. Untuk memulai perhitungan regresi linier, kuadrat, dan kubik perlu disiapkan data menggunakan data dalam contoh soal RAK di atas. Selanjutnya disusun data dalam bentuk tabulasi data sebagai berikut. Ya, jadi nanti ini ya guys ya. Atau perlakuan diurutin semua. Jadi tadi ini kan perlakuannya ada 6 perlakuan 4 ada 4 perlakuan itu 10 di situ 12 sampai ke 16 yang terakhir itu total ada 24 perlakuan, totalnya ada 24. Lanjut untuk selanjutnya ininya dikuadratkan untuk
kuadrat level perlakuan. Kuadrat 3 itu dipangkatkan 3. Lalu ini tuh diambil dari sini. Nah, diurutin dari sini, 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 sini. 1, 2, 3, 4. Sampai sini 24. Oke. Lanjut ke 2. Buka kembali motivasi korelasi untuk membuat persamaan garis regresi. Menggunakan Excel untuk data analisis di atas. Input Excel menggunakan menu data analisis, lalu regression. Maka saja dikeluarkan hasil sebagai berikut. Jadi seperti ini. Output ya, bisa dilihat ya, ini seperti ini. Lalu ANOVA ini 12 oke. Lalu kesimpulannya, berdasarkan output tersebut di atas, maka diperoleh persamaan garis regresi linier Y sama dengan 75,40 ditambah 0,325 X. Koefisien determinan R kuadrat itu 0,16325 dikali 100%. Intinya seperti ini, 16,33%. Lanjut ke regresi kuadrator sama ini guys ya. Lalu lanjut kesimpulan, berdasarkan output tersebut di atas, maka diperoleh persamaan garis regresi kuadrator Y sama dengan 49,775. Lalu koefisien determinan R2-nya seperti ini. Ini dikuadratkan dikali 100%, jadinya seperti ini. Mencari titik belok, Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Absis min B per 2C sama dengan 14,040. Ordinat sama dengan min D per 4C. D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan 50,35953. Maka min D sama per 4C sama dengan 80. Titik belok P, min B per 2, min D per C. Seperti ini ya, regresi kubik berikutnya. Ini dimasukkan tadi yang sama seperti Excel dan data analis data regression. Berdasarkan output tersebut, maka diperoleh persamaan garis regresi kubik Y sama dengan min 407,500 ditambah 113,500 X min 8,6875, X kuadrat ditambah 0,21875 X pangkat 3. Koefisien determinan R kuadratnya itu ini dikuadrat kali 100% sama dengan 71,2%. Mencari titik belok Y sama dengan A plus BX tambah CX kuadrat tambah DX. Ya, turunkan persamaan di atas menjadi turunan pertama. Turunan pertama jadi B diturunkan, ini 2C X. Ini turun jadi 2C. Ini turun juga di turunan pertama jadi 3D. Gunakan persamaan turunan tersebut untuk mencari absis X1 dan X2 menggunakan rumus sebagai berikut. Ini ya rumusnya ya. Kita nilai X1 dibawah nilai tersebut persamaan garisnya persamaan garis Y. Ya, itu tadi dimasukin semuanya. Lalu diturunkan. Ini jadi hilang, ini jadi X-nya yang hilang. Ini 2-nya turun jadi ke depan, tapi ininya hilang. Lalu yang 3-nya juga turun, sisanya 2. Mencari X ini gunakan tersebut. Nah, ini dimasukkan nanti. Untuk dapat menentukan suatu persamaan paling tepat, menunjukkan bentuk respon adalah dengan membandingkan nilai koefisien determinan. Situasi. Ya, ini tadi ya. Y-nya dimasukin, koefisien determinannya juga dimasukin. Dua hal yang menjadi pertimbangan untuk memilih persamaan garis yang mewakili bentuk respon dari perlakuan, yaitu yang pertama ada nilai tertinggi koefisien determinasi dan besarnya perbedaan nilai koefisien determinasi antara persamaan garis.
Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas, maka diperoleh informasi bahwa bentuk respon yang mewakili bentuk dari perlakuan ada persamaan garis kubik. Y sama dengan ya ini, dan koefisien determinasinya itu sama dengan 71,02%. Karena nilai koefisien determinasinya tertinggi dan perbedaan dengan persamaan kuadrat cukup besar. Kesimpulan dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa sebatas level protein pakan yang diteliti 10% sampai dengan 16%, pengaruhnya bersifat kubik mengikuti persamaan garis Y sama dengan min 407,500 ditambah 113,500 X min 8,6875 X kuadrat ditambah 0,21875 X pangkat 3 dan koefisien determinasi sebesar 71,02%. Untuk melengkapi pembahasan, biasanya persamaan garis legasi disajikan dalam bentuk gambar. Untuk menggambar persamaan garis dapat menggunakan alat bantu aplikasi seperti Excel atau SPSS atau software lainnya. Di bawah Di bawah ini disajikan gambar dari persamaan garis kubik atau gabungan dari ketiga bentuk respon yang telah dihitung sebagai berikut. Nih, ya. Jadi ini nanti dicari, dimasukkan semua angkanya ke rumusnya. Nanti ketemu. Yang ini yang linier, yang merah itu kuadrater, yang kubik itu yang hijau. Demikian satu bahasan analisis lanjut yaitu ortogonal polinomial telah selesai, maka selanjutnya akan uji beda nyata. Yang kedua itu ya prosedur uji beda nyata. Langkah-langkah analisis uji beda nyata tidak akan diuraikan kembali karena langsung sudah jadi RAL. Uji beda nyata yang akan digunakan adalah uji beda nyata jujur. Seperti ini. Ya, ini dimasukkan ke tabel ya. PNJ-nya dicari, lalu dikalikan. Ketemu ini untuk patokan. Kesimpulannya itu pasangan perlakuan mulai dari P1 sampai P4, P1, P2, P2, P3 dinyatakan berbeda sangat nyata atau bintang 2 karena nilai perbedaannya lebih besar dari nilai PNJ 0,01. Yang ini lebih besar dari itu. Pasangan perlakuan P1, P1, P3 ini dan P3, P4, P3, P4 ini dinyatakan berbeda nyata bintang 1 karena nilai perbedaannya lebih besar dari nilai BNJ tetapi lebih kecil dari nilai BNJ. Jadi dilihat ini 1,5 itu lebih besar dari 1,3 tapi lebih kecil dari 1,529. Dan yang terakhir pasangan perlakuan P2, P2, P4 ini dinyatakan tidak berbeda nyata atau dilambangkan NS, non signifikan karena nilai perbedaannya lebih kecil dari BNJ 0,5. Di ini satu itu lebih kecil dari 1,529. Baik. Baik, mungkin seperti itu pemaparan materi yang dapat saya jelaskan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.